penelitian dengan IPA seperti apa. Di sini aku akan mempresentasikan bagaimana analisa kerentanan di wilayah pesisir Kota Pekalongan. Nah, jadi setiap kita membuat analisis kerentanan, kita itu memakai 3 interaksi atau 3 parameter gitu ya, dari interaksi antara sensitivitas, keterpaparan, sama kapasitas adaptif. Nah, kita mungkin identifikasi sebentar ya untuk sensitivitas itu apa. Jadi sensitivitas ini tuh untuk mengukur tingkat kerentanan berdasarkan karakteristik fisik, sosial, dan ekonomi. Juga yang kedua tuh ada analisis mengenai keterpaparan. Ini dia juga sama menganalisis kerentanan, tapi dilihat dari seberapa jauh atau sejauh mana wilayah itu terkena populasi atau terkena bahaya. Makanya di keterpaparan ini tuh faktornya itu adalah lokasi geografis, kepadatan penduduk, juga aset-aset. Nah, kalau sensitivitas ini tuh kayak sosial ekonomi, kayak kemiskinan atau kekurangan pendidikan kayak gitu. Nah, terus yang ketiga ini ada kapasitas adaptif, yang mana dia itu aspeknya diperhatikan dari ketersediaan komunitas atau masyarakat ataupun pemerintah setempat untuk sejauh mana sih mereka bisa siap kalau ada bencana, atau apakah mereka punya pendidikan atau mitigasi dan sebagainya. Nah, ternyata teman-teman di bagian kerentanannya Kota Pekalongan ini tuh terbilang tinggi. Ya, bisa dilihat di sini di petanya, peta indeks kerentanan Kota Pekalongan, bahwa mayoritas itu ada di bagian warna kuning, yang mana itu mengidentifikasi tingkat kerentanannya tinggi, dari 3,4 sampai 3,2. Nah, tinggi banget ini tuh ada di daerah-daerah pesisir, juga daerah-daerah tengah itu terdampak. Apalagi kalau sangat tinggi nih, sangat tinggi juga ada di pesisir, itu nomor 28, itu ada di Kelurahan Sokodue. Nah, terus di sini juga ada di nomor 1 itu di bagian Pekalongan Utara, namanya Kelurahan Bandungan, itu juga tinggi. Juga di bagian 6 itu dekat pesisir juga, itu namanya Kelurahan Gemar. Iya, namanya Kelurahan Gemar, itu dia paling tinggi. Kalau sangat tinggi lagi ada di nomor 14, itu Kelurahan Kuripan Mesorejo. Nah, terlihat kan bagaimana beberapa ada yang tinggi, ada yang sangat tinggi, ada yang rendah, dan sangat rendah. Nah, jadi itu tuh dilihat dari kerentanan yang bagian sensitivitas, bagian dari kapasitas adaptif, sama dari terpaparan. Nah, jadi kenapa sih banyaknya yang tinggi ya di kerentanan Pekalongan ini? Jadi memang secara keseluruhan itu lebih tinggi karena diakibatkan adanya interaksi antara sensitivitas, yang mana dia tuh tinggi, juga bagian keterpaparannya juga tinggi, tapi di kapasitas adaptifnya rendah. Ya, betul. Jadi memang menurut penelitian dari Dinda Brata dan Anya tahun 2024, kalau misalkan kombinasinya rendah yang kapasitas adaptif, terus tingginya keterpaparan sama tingginya sensitivitas sosial ekonomi, itu bakalan tinggi kerentanannya. Nah, selain itu, ini kita bisa lihat kalau di kapasitas adaptif rendah itu ada di kisaran 1,0 sampai 1,6. Selain itu, wilayah pesisir ini memiliki kerentanan sosial dan ekonomi yang lebih tinggi, terutama dengan 6 kelurahan yang diidentifikasi. Nah, jadi yang paling tingkat kerentanan rendah itu ada di Kelurahan Krampiak Kuat, itu rendah. Karena menurut penelitian itu Krampiak Kuat itu kerentanan rendah karena di bagian kapasitas adaptifnya itu lebih baik daripada kelurahan yang lain, karena dia memiliki kondisi geografis yang lebih stabil. Nah, sementara itu yang tinggi-tinggi kayak Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Kandang Wetan, dan Degayu itu tuh menunjukkan tingkat kerentanan yang sedang, yang mana itu terjadi
terindikasikan adanya ketidakseimbangan antara kemampuan beradaptasi dan tingginya tingkat keterpaparan. Jadi dia tuh keterpaparan tinggi tapi rendah banget di bagian adaptasinya, jadi kan nggak bakal seimbang ya, makanya dia tergolong indeks yang sedang. Nah, ini juga ada yang paling tinggi kayak aturan panjang baru itu tuh menunjukkan tingkat kerentanan sosial dan ekonomi yang tinggi terhadap banjir rob. Nah, teman-teman kan tahu ya, apalagi di bulan November juga telah terjadinya banjir rob, yang mana itu katanya 80% orang mengungsi gitu. Jadi memang sampai 1 meter juga banjirnya, jadi memang sangat-sangat rentan banget terhadap banjir rob di Kota Pekalongan. Selain itu juga di banjir rob ini tuh di Kelurahan Panjang Baru itu disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu juga serta keterbatasan infrastruktur dan layanan kesehatan. Nah, kenapa sih tingginya kerentanan? Ya karena tadi kerentanannya kapasitas adaptif, tingginya keterpaparan terhadap bencana, juga serta sensitivitas sosial dan ekonominya itu tinggi banget. Nah, maka dari itu, apa sih yang sebaiknya pemerintah dan masyarakat lakukan? Sebab itu kita menggunakan lagi infrastrukturnya, terus meningkatkan lagi kapasitas adaptifnya, juga mengelola risiko berbasis komunitas, seperti untuk mengurangi kerentanan, dimana kayak mitigasi banjir rob Tapanuli, juga banyaknya komunitas yang mengadakan kayak pendidikan gitu, kayak mungkin kayak seminar atau seperti apa yang mana biar lebih siap lagi jika ada bencana seperti itu. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.